Oke, kita melanjutkan kuliah dasar pemrograman kita, dan setelah materi sebelumnya kita mereview apa itu beberapa struktur pemrograman dari mulai kondisional, kemudian perulangan, dan sekarang kita masuk kepada materi yang menggunakan struktur data sederhana, yaitu yang kita sebut sebagai array. Nah, apa itu array dan bagaimana array itu kita gunakan? Saya mulai dengan sebuah kasus seperti ini. Jadi misalkan Anda dihadapkan pada sebuah problem. Ada n buah data bilangan bulat sebagai masukan, dan itu dimasukkan berurutan dari mulai posisi ke-1, kedua, ketiga, sampai dengan yang ke n. Kemudian Anda diminta membuat program di mana keluaran dari program itu adalah jawaban dari beberapa pertanyaan, yaitu berapa nilai data pada posisi tertentu. Misalkan berapa nilai data posisi kelima, berapa nilai data posisi ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini di bawah ada contoh input 10 data 6, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian Anda ditanya posisi keempat berapa, posisi ke-9 berapa nilainya, posisi ke-1 berapa nilainya, dan demikian seterusnya, di mana query itu inputnya diakhiri dengan nilai minus 9 atau sentinel. Sehingga data keempat itu adalah 2, karena 6, 4, 3, 2, kemudian data ke-7 itu adalah 9, dan data ke-1 adalah 6, maka itu adalah output dari program. Nah, untuk kasus ini, apabila kita membuat program seperti yang kemarin menggunakan variabel biasa atau yang kita sebut sebagai variabel tunggal, saya akan contohkan bagaimana kita menjawab persoalan ini. Jadi pertama tentunya kita baca data itu dengan variabel katakanlah n. Kemudian datanya kita baca dan itu looping sebanyak n kali, maka saya sebut saja misalnya for i dari 0, atau kalau kita mulai dari 1 maka i-nya adalah lebih kecil sama dengan n dan i++. Baru kemudian kita baca datanya, scanf, %d, misalkan saya masukkan ke variabel bernama nilai. Nah, sekarang kalau ini kita jalankan, looping sebanyak n kali, kemudian membaca data n-nya adalah 10, kemudian nilai data pertama itu adalah 6, maka setelah looping kedua, membaca data nilai lagi, maka data nilai 6 itu akan ditimpa atau akan diganti oleh data kedua, yaitu scanf untuk i sama dengan 2, itu nilainya 4, maka yang tadinya nilai itu sama dengan 6 sekarang diganti oleh 4. Demikian seterusnya pada saat looping ketiga diganti oleh 3, looping keempat diganti oleh 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau kita ditanya di sini, berapa nilai data keempat, kita akan sulit menjawabnya. Karena apa? Karena data itu kita simpan dalam satu variabel, yaitu yang bernama nilai tadi. Nah, kita bisa membayangkan misalkan Anda punya satu buah gelas, kemudian diisi air penuh, itu sebagai air yang pertama. Kemudian pada saat akan mengisikan air dengan warna yang berbeda misalkan, maka air yang ada di gelas tadi harus kita buang untuk menampung air yang berikutnya. Jadi kita sudah akan kehilangan informasi yang sebelumnya karena digantikan oleh informasi yang baru. Nah, disinilah problem ini itu akan sulit diselesaikan kalau apabila menggunakan variabel biasa. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kan bisa saya baca lagi dari awal, atau kalau lagu itu kita rewind dari yang pertama gitu ya. Nah, ini akan sulit karena scanf itu kan akan membaca data berikutnya, bukan data yang sebelumnya.
Nah, oleh karena itu persoalan ini itu akan bisa kita selesaikan apabila kita menggunakan variabel yang berindeks. Jadi misalkan ini saya simpan ke dalam variabel nilai, maka angka 6 itu akan saya simpan ke dalam nilai dengan indeks 1. Atau kalau dalam matematika biasanya atau dalam pemrograman ini adalah nilai yang ke indeks kesekian. Indeks. Jadi nilai kemudian di situ ada indeksnya. Nah, ini yang kita namakan sebagai variabel array. Jadi apa itu variabel array atau variabel indeks? Jadi ini konsepnya mirip seperti di matematika. Artinya bahwa kalau kita punya X, maka setiap nilai itu kita masukkan dalam indeks tertentu. Jadi ada X0, X1, X2 sampai dengan Xn-1. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok mulai dari 0? Ini adalah memang indeks atau alamat di komputer itu biasanya dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Sehingga data pertama itu kita simpan ke dalam X yang ke-0, data kedua X yang ke-1, demikian seterusnya sampai ke yang X ke N-1. Jadi kalau ada data 28 minus 5, 7, 0 misalkan, maka 2 itu disimpan ke X ke 0, 8 ke X1, demikian seterusnya. Dan ini yang kita namakan sebagai variabel array. Nah, variabel array itu definisinya adalah kumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi kita tidak mungkin bisa menyimpan data yang tipenya macam-macam dalam sebuah array. Dari satu array itu isinya sama semua. Kalau int ya int semua. Kalau float, float semua. Maka dari itu deklarasi dari sebuah variabel array itu diawali dengan data type-nya itu apa. Ini menunjukkan bahwa isi dari data yang akan Anda simpan ke dalam semua indeks itu adalah apa. Apakah bilangan bulat, int, ataukah float, ataukah double, atau yang lain. Kemudian dalam kurungnya di sini adalah size, itu adalah ukuran maksimum dari array itu, atau banyaknya indeks maksimum yang akan Anda buat itu ada berapa. Jadi bukan indeks terakhir, tapi banyaknya indeksnya. Jadi kalau ada n buah data, ada 100 buah data maksimum yang akan Anda simpan, maka size-nya itu adalah 100. Jadi itu cara mendeklarasikannya, nanti akan saya beri contoh. Oleh karena itu, kasus yang tadi, itu penyelesaiannya adalah kita menggunakan sebuah variabel bernama nilai, di mana nilai itu kita deklarasikan sebagai int nilai dalam kurung size-nya. Size-nya itu di sini misalkan saya buat 100, artinya saya buat array di mana banyaknya indeks itu maksimum adalah 100. Atau kalau Anda buat sebuah alamat memori, maka yang sel paling banyak yang Anda akan simpan itu adalah 100 sel, yang masing-masing sel itu akan diisi oleh sebuah bilangan bulat. Jadi program ini seperti ini, kemudian scanf yang ke I, itu sebaiknya kita mulai saja dari 0. Kenapa? Karena indeks dari array itu adalah mulai dari 0. Sehingga kenapa di sini saya tambahkan nilai dalam kurung I. Ini artinya bahwa data pertama itu akan disimpan ke dalam nilai 0. Jadi nanti nilai 0 itu akan bernilai 6. Karena datanya seperti ini. Kemudian nilai 1 itu akan tersimpan 4. Kemudian angka 3 itu akan tersimpan di nilai pada indeks kedua. Demikian seterusnya, sehingga kita bisa punya nilai 2, nilai 3, sampai terakhir adalah nilai ke-9, karena datanya ada 10, dan itu akan diisi oleh angka 5. Jadi ini, kalau sudah begini, maka Anda sudah mempunyai variabel yang berindeks, dan kita sudah
bisa menggunakan variabel indeks itu untuk mengambil kembali nilainya. Jadi kalau Anda mau ngambil nilai pada indeks kedua, ya nilai dalam kurung 2. Kalau Anda ingin mengambil nilai dengan indeks 9, ya nilai dalam kurung 9. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, sekarang bagaimana untuk menjawab persoalan ini? Kan Anda akan membaca query-nya atau pertanyaan datanya, yaitu 491-9. Itu misalkan saya buat saja variabel bernama Q atau query lah, ya query. Anda itu akan menanyakan data keempat itu apa, data ke-9 itu apa, demikian seterusnya. Nah, kita asumsikan bahwa pertanyaan itu benar, jadi kalau ada data sebanyak 10, tidak mungkin dia nanya data ke-15, tidak mungkin dia nanya data ke-11. Jadi pertanyaannya selalu benar. Itu asumsi kita. Dan pertanyaan ini akan diulang-ulang terus sampai ketemu angka -9. Seperti biasa kita gunakan while query tidak sama dengan -9. Nah ini kita baca pertanyaannya itu apa? %D dan query. Nah, kemudian dari query itu langsung kita cetak saja data keberapa yang diminta. Kalau query-nya misalkan nilainya 4, berarti kalau 4 itu kan berarti indeks ketiga. Kalau ditanya 9, data ke-9 itu berarti data pada indeks ke-8. Sehingga yang kita cetak atau kita tampilkan itu nilai pada indeks ke query -1. Gitu kan? Nah, setelah itu maaf, ini jangan query-nya jangan di sini, maka ini di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah solusi dari program yang tadi. Oleh karena itu, pembahasan ini kita mulai dengan beberapa kasus yang hanya menggunakan array satu dimensi. Arti kenapa disebut satu dimensi? Artinya posisinya itu hanya pada satu indikator. Dalam hal ini adalah posisi barisnya. Dia itu baris keberapa. Jadi kalau ada data 643218945, maka posisi baris pertama itu 6, posisi baris kedua itu 4. Atau kalau indeksnya itu kita mulai dari 0. Posisi baris ke 0 itu adalah 6, baris ke 1 4, baris ke 2 3, baris ketiga 2 dan seterusnya. Nah, karena hanya satu indikator yaitu baris saja, maka ini kita sebut sebagai array satu dimensi. Nah, inilah yang dimaksud dengan variabel array. Dan kenapa ini menjadi pokok bahasan? Karena banyak sekali problem-problem yang harus diselesaikan dengan menggunakan struktur data paling sederhana ini, yaitu array. Padahal array itu juga nanti akan berdimensi sangat banyak, tak terbatas. Oke. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mendeklar dan mendefinisikan array. Ukuran array itu harus kita declare, dan cara mendeklar atau menyatakan itu bisa eksplisit dan bisa implisit. Jadi kalau Anda buat misalkan di sini sebagai contoh int a dalam kurung 5, itu artinya bahwa secara eksplisit Anda itu akan membuat sebuah variabel berindeks yang bernama a sebanyak 5 sel atau 5 data. Dan indeksnya tentu saja dimulai dari angka 0, 1, 2 sampai dengan 4. Dan isi selnya nanti itu semuanya adalah bilangan bulat karena Anda menggunakan tipe data int. Contoh yang kedua misalkan float tinggi dalam kurung 10. Ini juga Anda declare sebuah variabel bernama tinggi secara eksplisit. Variabel array sebanyak 10 sel dimulai dari 0 sampai 9 dan semuanya akan diisi dengan bilangan floating point atau float. Nah, kemudian yang menarik adalah
contoh yang ketiga, INT D3 sama dengan 0. Apa maknanya ini? Kita tengok Windows yang sebelah kanan, INT 3 sama dengan 0. Ini artinya bahwa Anda itu punya tiga sel, dimulai indeksnya dari 0, 1, dan 2. Di situ ada kata-kata dalam tanda kurung kurawal, itu nilainya 0. Artinya bahwa D3 atau D yang sebanyak 3 sel, itu elemen pertama itu akan diisi oleh bilangan yang Anda tulis di sana. Jadi ini menjadi 0. Kemudian sel yang lain akan otomatis diberi angka 0. Jadi bukan berarti D3 sama dengan 0 itu nanti membuat Anda 0 semua. Maknanya bukan begitu, tapi hasilnya memang sama, yaitu semuanya 0. Coba bandingkan dengan ini. Misalkan INT A3 dan ini saya tulis sama dengan 2. Ini artinya bahwa Anda membuat array 3 sel A0, A1, dan A2. Ini Anda lihat, elemen pertama itu diisi oleh 2, sedangkan elemen yang lain diisi oleh 0. Jadi isi dari A3 nanti itu adalah 2, 0, 0. Dan ini masih eksplisit. Kenapa masih eksplisit? Karena ukuran array-nya Anda tulis di sana, yaitu 3. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh terakhir, yaitu INTX seperti ini. Saya pindahkan ke notepad. INTX kurung buka kurung tutup sama dengan kurung kurawal nilai data sebanyak 5. Artinya, Anda itu membuat sebuah array bernama X, isinya langsung ada 5 sel, yaitu 28, minus 5, 7, 0. Oleh karena itu, Anda sebenarnya membuat array X, ukuran maksimumnya adalah 5. Dan inilah yang kita sebut sebagai Anda mendeklar sebuah variabel array secara implisit. Jadi nanti isinya X0 itu adalah 2, X1 adalah 8, kemudian X3 adalah minus 5, dan seterusnya X4 adalah, ini X2 minus 5, X3 itu 7, X4 adalah 0. Jadi demikian. Maka ini adalah mendeklarasikan sebuah variabel dengan ukuran array-nya Anda nyatakan secara implisit. Jadi kenapa itu kita namakan secara implisit? Karena Anda tidak mencantumkan dengan jelas ukuran array-nya, tapi sudah secara tidak langsung ditunjukkan oleh banyaknya data yang Anda tulis. Nah, itu adalah array. Kemudian di dalam alokasi memori kita sudah pahami bahwa array itu akan tersimpan di memori secara sekuensial, artinya tidak random, tidak lompat-lompat. Jadi satu blok akan diisi oleh data itu. Jadi misalkan Anda membuat INT A6, maka A0 sampai A5 itu satu blok di sini. Ini satu blok di sini. Ini akan diisi oleh A. Jadi ukuran array itu menunjukkan blok memori yang Anda sudah simpan, Anda sudah pesan untuk menyimpan data. Sehingga kalau Anda akan mengakses indeks di luar selang, jadi misalnya kalau ada A0 sampai A5, tiba-tiba Anda mengakses A6, maka ini ada berbagai versi, tapi intinya kalau ini nanti di compile itu tidak ada masalah, tapi ada juga yang mengeluarkan warning, tapi ada juga kalau ini dijalankan dan itu secara logika benar, maka yang akan ditampilkan adalah sel pada indeks berikutnya. Jadi kalau di sini ada nilai X di sini, maka A6 itu nanti akan ditampilkan nilai X.
Jadi jika mengakses indeks di luar selang, maka akan diperoleh data yang lain. Jadi ini yang harus Anda pahami. Nah, ciri di dalam komputer saya kira Anda sudah tahu dalam pemrograman, sebuah memori kalau sudah diisi dengan sebuah nilai dalam pemrograman, sebelum itu di clear, maka tidak bisa diisi oleh yang lain kecuali kalau di dalam pemrograman itu sendiri. Baik, nah ini array, deklarasi array atau mendeklar array itu bisa global, bisa lokal. Jadi kalau global itu artinya sebagai contoh int x dalam kurung size. Di sini ada kata-kata define, saya kira Anda sudah paham. Define itu sama saja dengan kalau ada kata size huruf besar, semua nanti akan diganti dengan angka 100. Jadi kalau ada nulis di bawahnya ada int x size, maka itu sebenarnya adalah int x 100. Dan karena itu deklarasinya di luar fungsi main, maka itu sifatnya global. Anda tahu sifat dari global, maka variabel x akan dikenal di daerah manapun, di fungsi manapun. Jadi kalau Anda membuat fungsi lain, maka x itu akan dikenal dan bisa diolah. Namun kalau ada sebuah variabel itu dideklar di dalam fungsi, contohnya di sini a, itu dideklar dalam fungsi main, maka a itu hanya dikenal di dalam fungsi main, tidak dikenal di dalam fungsi yang lain. Sehingga pada contoh kasus ini, a itu adalah variabel lokal dan x itu adalah variabel global. Sebagai contoh ini ada program, misalkan bagaimana memasukkan data, saya kira tadi sudah saya contohkan di depan. Kalau ada data masukan 3, 5, 10, 8, 3 itu menunjukkan banyaknya data. Jadi ada 3, jadi ada 3 data yang akan Anda baca, yaitu 5, 10, 8. Maka pertama kita baca banyak data dulu, yaitu scanfn, kemudian looping dari 0 sampai n -1 sampai dengan n-1, dan itu kita baca dan langsung kita masukkan ke dalam A pada indeks yang ke I, di mana I itu berjalan dari 0, 1, 2 sampai dengan n-1. Jadi kalau n-nya di sini 3, maka I itu berjalan dari 0, 1 sampai dengan 2. Sehingga nanti A ke 0 itu isinya 5, A1 isinya 10, A2 isinya 8. Demikian seterusnya. Kalau mau di print, diambil pada indeks yang mana, silakan. Nah, kadangkala juga membaca data akan dimasukkan ke array, dan itu menggunakan sentinel data seperti ini, diakhiri dengan -9, maka seperti biasa, kita baca nilai, kemudian while nilai tidak sama dengan -9, jadi selama nilai tidak sama dengan -9, maka data yang kita baca itu akan dimasukkan ke A pada indeks ke N, karena N-nya mulai dari 0. Kemudian setelah itu N-nya ditambah 1. Dan perintah itu bisa ditulis sekaligus A dalam kurung N++. Nah, pertanyaan saya coba nanti dipikirkan, diambil kertas dan pensil, dikotrek, kenapa tidak boleh A++ N? Nah, itu tolong dipikirkan kenapa saya menulisnya N++ di sini, bukan ++N. Itu tolong dipelajari. Nanti pada saat kuliah kita diskusikan dan kita tanya kenapa hal itu seperti ini. Oke, terakhir apa yang terjadi dengan program ini? Jadi kalau ada pertanyaan apa yang terjadi dengan program ini, jangan bercerita seperti prosa gitu ya. Ada fungsi bernama main, kemudian ada 5 variabel A, B, C, D, E. Itu bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya adalah ada masalah apa dengan program ini. Ya. Yang pertama, berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti kita cek satu-satu. Ada yang salah nggak sih? Gitu. Oke, baris pertama saya kira aman. Baris kedua aman. INT main aman. INT A3. Benar nggak? Benar. Ini adalah deklarasi A secara eksplisit sebanyak 3. B4 sama dengan 4523. Aman nggak? Aman.
karena kita membuat B sebanyak 4 sel, isinya 4, 5, 2, 3. Jadi B0 4, B1 5, B2 2, B3-nya adalah 3. Kemudian INTC, kurung buka kurung tutup sama dengan 321, aman. Ini adalah deklarasi variabel C secara implisit. Anda membuat variabel array C sebanyak 3 sel, C0-nya 3, C1-nya 2, C2-nya adalah 1. Dan ini implisit, aman. D4 sama dengan 0, aman. Anda membuat D sebanyak 4 dan seterusnya. E5 sama dengan 1, aman. Anda membuat variabel E sebanyak 5 sel, dan E0-nya 1, sedangkan sisanya 4 sisanya isinya adalah 0. Kemudian koma F. Nah, ini yang bikin masalah. Ini adalah deklarasi secara implisit, tapi Anda tidak memberitahukan sebenarnya mau berapa sel sih. Jadi program ini menjadi masalah dan bermasalah di variabel bernama F. Gitu. Sehingga ini yang menjadikan program ini salah. Oleh karena itu program berikutnya menjadi salah, karena F-nya ini salah. Jadi Anda sudah paham ini salahnya apa? Dia implisit, tapi kita tidak tahu ada berapa banyak di sini. Oke. Kemudian printf, ini A0, aman, berarti nilainya sembarang, karena Anda tidak memberikan nilai apa-apa kan di sini, maka A0 itu ya sembarang nilainya. B1 akan keluar 5, karena ini B0, ini B1. C2 akan keluar 1, aman. Kemudian D3 aman, isinya 0. E4 aman, isinya 0, karena yang 1 itu adalah hanya elemen pertama. F5 ini yang tidak aman, karena F-nya tidak ketahuan. Jadi yang salah itu variabel F di sini yang menimbulkan kesalahan. Jadi itu gagal kompilasi karena dimensi atau ukuran atau size dari F tidak dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi kalau mau eksplisit langsung saja F10 misalkan. Maka setelah diperbaiki program ini akan benar. Jadi kalau misalnya A0 tidak diketahui karena tidak diinisialisasi, jadi nilai yang dikeluarkan nilai sembarang. Nah, itu kira-kira tentang array, dan topik berikutnya adalah masalah fungsi. Jadi kalau array itu digunakan sebagai argumen suatu fungsi, maka cara mendeklarasikannya bisa Anda gunakan variabel seperti ini. Jadi misalkan Anda akan menerima data N itu ukuran array-nya dan AN itu adalah variabel array-nya, maka Anda buat argumennya pertama int N, kemudian berikutnya int AN. Dan ini tidak boleh dibalik. Jadi Anda perhatikan parameter variabel N-nya itu ada di depan sebelum Anda mendeklarasikan argumen int AN. Jadi kalau Anda ingin membuat fungsi mencetak isi array satu dimensi, maka argumennya seperti ini. Oke? Ini contohnya. Jadi fungsi print array int N ini kan sebenarnya ngeprint biasa saja. AI, I-nya itu dari 0 sampai dengan N-1. Jadi di print A0, A1, A2 sampai sekian tergantung N-nya. Jadi kalau Anda punya X5, kemudian print array 5,X, maka 5 dikirim ke N, dan X dikirim ke AN. Anda lihat di sini, pada saat mengirimkan variabel array, maka yang dituliskan hanyalah nama variabelnya saja. Tidak perlu size-nya, dan tidak perlu yang lain. Sedangkan yang menerima itu adalah deklarasi mau eksplisit boleh, mau implisit juga tidak masalah. Oke? Nah, pengiriman data ke dalam array satu dimensi ke fungsi itu tidak harus dinyatakan seperti ini, tapi bisa juga menggunakan cara seperti ini. Jadi contoh tadi atau contoh yang lain adalah seperti ini. Jadi jika dimensi tidak dinyatakan, tidak harus muncul setelah parameter penampung dimensi. Jadi kalau
Seperti ini artinya ya A-nya itu bisa menampung sembarang saja. Dan seperti ini bisa diganti dengan tanda bintang. Jadi ukuran array menjadi parameter. Itu contoh, dan ini saya kira nanti akan kita diskusikan dan kita contohkan secara langsung pada saat kuliah online menggunakan media meeting. Baik, ini beberapa contoh program yang harus Anda pelajari, misalkan fungsi menjumlahkan array. Ini biasa saja, hanya fungsi saja. Intinya bahwa setiap AI itu dijumlahkan dan disimpan ke dalam variabel sum, sehingga nanti pada saat return sum itu menjumlahkan isi dari semua elemen array. Jadi ini pelajari, nanti kita diskusikan. Dan contoh terakhir adalah yang apa yang disebut sebagai flip array. Anda saya kira tahu makna dari flip. Flip itu melipat. Jadi kalau ada array, ini saya berikan contoh saja, yang namanya flip array itu apa. Jadi kalau misalkan ada contoh data 56789, itu di flip itu menjadi 98765. Jadi ditukar, dibalik. Nah, Anda perhatikan pada saat membalik ini, itu yang Anda tukar adalah, kalau datanya ada 5, misalkan variabelnya A, yang Anda tukar itu berarti A0 dengan A yang ke-4. Ya kan? 5 dan 9 ditukar menjadi 9, 5. Kemudian 6 dan 8 itu A1 dengan A3. Yaitu 6 dan 8 ditukar menjadi 8 dan 6. Kemudian terakhir A yang kedua ditukar dengan A yang kedua itu sendiri. Jadi 7 ditukar dengan 7. Atau ini juga tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Nah, Anda perhatikan bahwa yang Anda tukar itu loopingnya hanya 3 kali, yaitu sampai dengan data yang kedua, atau di sini adalah sampai 7. Jadi ini hasilnya nanti menjadi 9, ujungnya 5. Ya kan? Kemudian A1 dengan A3 itu 6 dan 8 ditukar menjadi 8, dan ini 6-nya mundur ke belakang. Kemudian yang kedua, data kedua ditukar dengan data kedua itu sendiri menjadi 9, 7, 6, 5. Langsung tertukar seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini, kalau ini Anda teruskan menjadi A3 ditukar dengan A1, jadi A3 ditukar dengan A1 itu berarti A3 016 ditukar dengan 8, maka menjadi 9, 6, 7, 8, 5. Terus Anda teruskan A4 ditukar dengan A0, maka 9 ditukar dengan 5 jadi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, balik lagi. Oleh karena itu menukarnya itu cukup sampai mana? Yaitu sampai dengan apa? Sampai dengan banyaknya data dibagi 2. Itu kenapa di sini loopingnya for I sama dengan 0, I kurang dari N bagi 2. Karena menukarnya itu hanya sampai separuhnya saja. Karena kalau diteruskan balik lagi ke posisi semula. Jadi namanya tidak memflip atau tidak melipat, tidak menukar, tapi kembali ke posisi semula. Jadi ini yang tidak perlu dilakukan. Jadi Anda lihat kalau N-nya 5 dibagi 2 itu kan cuma 2 nilainya ya. Berarti kalau nilainya N bagi 5 bagi 2 itu 2, maka loopingnya dari 0 sampai berapa? Ini kurang dari N kurang, jadi cukup sampai ini. Jadi ini tidak dilakukan. Nah, jadi sampai di sini. Hanya 2 kali looping saja, itu menukar. Itu namanya fungsi membalik array. Ya, dan ini nanti Anda coba, Anda pelajari, sehingga nanti kita bahas pada kuliah langsung nanti. Nah,
Oke, saya kira itu. Berikutnya seperti biasa ada beberapa latihan dan ini tolong dikerjakan dan nanti kita diskusikan pada saat kita kuliah. Yang pertama adalah program menghitung banyaknya data yang lebih besar dan lebih kecil dari rata-rata. Anda baca aja soalnya ini. Kedua, frekuensi bilangan, ada 2 miliar bilangan, nilainya dari minus 100 sampai 100, hitung frekuensi. Kemudian terakhir merge, jadi ada 2 data terurut, kemudian Anda gabung, dan hasilnya adalah semua data yang sudah terurut. Baik, saya kira itu pengantar kuliah untuk nanti, dan tolong dipelajari semua ini, kemudian dicoba-coba latihan 1, 2, dan 3. Saya mohon semuanya mengerjakan, tapi jangan nyontoh, karena ini nanti akan kita bahas di kuliah berikutnya. Baik, saya kira sekian saja. Sampai ketemu di kuliah langsung minggu depan. Terima kasih.